Halo, perkenalkan saya Maulida dari Halo, perkenalkan saya Maulida dengan nomor induk mahasiswa 20 30 10 50 20 11 dari jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas hingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Di dalam kamus, kata efektif pada kalimat efektif mempunyai beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Dengan demikian, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau bagi pendengar. Untuk pembahasannya, ada 1 kalimat efektif, 2 kalimat partisipan. Pada kalimat efektif terdapat 4 poin. Yang pertama, kelugasan, 2 kehematan, 3 ketepatan, dan terakhir keempat ada kesejajaran. Ciri kalimat efektif. Kalimat efektif tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek. Yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, yang perlu atau yang penting-penting saja. Tidak boleh terbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana. Contoh kalimat, terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Penggunaan frasa mau tidak mau dan sendiri dalam frasa kertas itu sendiri pada kalimat menjadi penyebab kalimat itu tidak efektif. Lebih baiknya sedikit dimodifikasi penomoran seperti tanda berbintang yang mendahului kalimat mengisyaratkan bahwa kalimat tersebut tidak efektif. Apa saja sih penyebab ketidaklugasan dan keefektifan dalam kalimat? 1. Ketidaklugasan pada kalimat disebabkan informasi yang akan disampaikan masih mengambang dan belum selesai. Kedua, ketidakefektifan kalimat juga disebabkan oleh ketidaklugasan penggunaan frasa nominal yang menduduki fungsi yang sama dalam kalimat itu. 3. Aturan di dalam kalimat majemuk atau majemuk setara mensyaratkan jika subjek kalimat pada klausa kedua sama dengan subjek pada klausa pertama, subjek yang sama pada klausa kedua tersebut harus ditinggalkan atau dielipskan atau diselapkan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu atau kena benar, sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Apa saja penyebab ketidaktepatan dalam kalimat? 1. Ketidakefektifan kalimat disebabkan kekurangan ketepatan penempatan frasa yang mendahului frasa verbal. 2. Ketidaktepatan yang menyebabkan ketidakefektifan kalimat ini cenderung tidak disebabkan oleh kesalahan struktur, tetapi disebabkan oleh pemilihan, penggunaan, atau penempatan kata yang tidak pas, tidak jitu atau tidak cermat sehingga menimbulkan ketaksaan makna kalimat. Ketiga, pemilihan bahasa cenderung dalam bentuk kalimat lebih dicermati untuk menghindari keambiguan makna kalimat. Pengertian kejelasan. Kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Apa saja penyebab ketidakjelasan dalam kalimat? Kalimat majemuk mensyaratkan bahwa jika subjek klausa subordinatif tidak sama bentuknya dengan subjek klausa utama, subjek pada klausa subordinatif tersebut harus muncul dalam kalimat itu. Untuk memudahkan pemahaman, 1. Jika predikat kalimat berupa verbal transitif, maka unsur yang berada di sebelah kanan verbal tersebut seharusnya adalah nomina atau frasa nominal. Dengan kata lain, karena predikat yang berupa verbal transitif, unsur di sebelah kanan yang mendampingi predikat itu adalah objek, bukan keterangan. 2. Ketidakjelasan pada kalimat terlihat pada verbal transitif yang seharusnya langsung diikuti oleh objek yang berupa nomina atau frasa nominal dan bukan diikuti oleh keterangan klausa subordinatif.
3. Tampak lebih efektif jika konjungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa subordinatif. Catatan, struktur yang tidak jelas dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Misalnya, kalimat tak bersubjek, tak berpredikat, tak berobjek, tak berpelengkap, atau tak berketerangan. Ketidakjelasan struktur kalimat yang mengakibatkan ketidakefektifan dapat pula disebabkan oleh pengguna konjungsi subordinatif yang berlebihan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan klausa utama dalam kalimat tersebut, seperti penggunaan penghubung berikut secara berlebihan. Pengembangan bahasa Indonesia saat ini mengarah pada penggunaan kata dan hanya di dalam Pengembangan bahasa Indonesia saat ini mengarah pada penggunaan kata dan hanya di dalam ragam lisan, bukan dalam ragam tulis. Sungguh tidak benar penggunaan konjungsi yang bermakna penegasian, perlawanan, atau pertentangan tersebut digunakan secara bersama dalam satu kalimat karena akan berakibat pada ketidakjelasan struktur. Pengertian kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan tidak perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Apa saja penyebab ketidakhematan dalam kalimat? Pengertian kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Dalam bentuk, kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Apa saja ketidaksejajaran dalam kalimat? Ketidakefektifan kalimat karena kesejajaran bentuk tidak terpenuhi. 2. Jika ada kalimat yang terdiri atas dua klausa, klausa pertama berfungsi sebagai subjek, sedangkan pada klausa kedua sebagai predikat. Sementara itu, kedua klausa tersebut dihubungkan oleh konjungsi koordinatif dan mensyaratkan struktur klausa yang dirangkaikan harus sama. Untuk itu, agar terdapat kesejajaran bentuk dan struktur, kalimat majemuk di atas harus diperbaiki menjadi subjek predikat pelengkap dan subjek predikat pelengkap atau predikat subjek dan predikat subjek. Sehingga predikat klausa pertama dan klausa kedua dikatakan tidak sejajar karena pada klausa pertama predikatnya berbentuk verba, sedangkan pada klausa kedua berbentuk frasa nominal. Sementara itu, predikat pada bentuknya sederajat, baik pada klausa pertama maupun klausa kedua, yaitu berbentuk verba pasif berawalan di. Kalimat partisipal. Akhir-akhir ini, bentuk kalimat yang berawalan dengan verba banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulisan. Media massa cetak dan elektronik ikut andil, bahkan berperan besar dalam menyebarkan kalimat yang berawalan dengan kata kerja. Demikian penjelasan saya tentang kalimat efektif. Salah dan lebihnya saya ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini.